Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1162 berjudul God Valley Battle Royale, ditemani dengan cover story Yamato yang terakhir. Di sini kita bisa melihat ada Yamato, Ulti, Kiemon, Momonosuke, dan juga judul di cover kali ini yang terakhir adalah Luffy Dono yang terhormat, negeri Wano tetap damai seperti biasanya hari ini. Dan apa? Dan ya, sialan. Kenapa Oda Sensei tidak menunjukkan bukit itu? Tempat yang sebelumnya ada bendera Luffy, tapi di edisi cover story sebelumnya itu nggak ada. Dan kupikir ya di cover story yang terakhir kali ini kita akan ditunjukkan, tapi ternyata sengaja disembunyikan oleh Oda tepat di belakang Yamato berdiri ini. Sengaja banget ya buat aku penasaran. Tapi ya, mungkin konflik bendera Luffy yang hilang di Wano ini akan jadi chapter kedepannya. Dan jika disuruh tebak, mungkin chapter 1192. Nah, oke, kita masuk ke isi chapternya. Dimana ya chapter kali ini disambut dengan catatan editor yang berkata, God Valley saat ini berada dalam kondisi pertempuran yang kacau. Tidak ada yang aman di God Valley. Dan sebuah ledakan muncul di sana di tengah kota dan membuat Marine berkata di sana, di bagian barat pulau, Rocks dan Saint Garling sedang bertarung sengit. Cepat kirim bala bantuan. Ya, kita bisa melihat kemudiannya. Ini dia peta kondisi God Valley yang sejauh ini terjadi. Di sini Rocks dan juga Garling saling baku pukul. Sementara itu, di tempat lainnya kita bisa melihat Roger Pirate di sini berbondong-bondong ke tempat harta karun tersebut, di mana salah satunya berteriak, harta karunnya ada di sana. Dan kemudian ya, Roger di sana pula berkata, kalau kita mundur, itu arahnya Rocks. Kalau kita maju, itu arah Marine. Terus maju ke depan saja Relic. Serahkan yang ini pada kami. Dan di sana kita bisa melihat Relic menggendong Saki sambil berkata kepada Roger, maaf Roger. Dan benar atau tentu saja, momen di mana Relic menggendong Saki mendapatkan sejumlah perhatian dari bajak laut Kroco lainnya. Dan terdengar di sana, apa? Relic berhasil mendapatkan Saki kembali. Aku iri banget, sangat iri. Sial, kalahkan Relic dan rebut kembali Saki darinya. Sementara itu ya, kita bisa melihat Roger Pirate berusaha melindungi Relic dan juga berkata, arahkan kapal ke tenggara. Siap, mereka yang ada di kapal meresponnya. Kemudian ya di halaman berikutnya, super menariknya, di sana kita bisa melihat Shiki menerjang kroco-kroco pirate tadi itu yang mencoba mengusik Relic dengan berkata, berhenti kalian bodoh-bodoh. Kalau kalian melakukan hal itu, Saki akan terluka juga. Lalu di sisi lain kita bisa melihat Oyaji atau Ganzui berkata di sana pula, tujuan telah berubah, ambil harta karunnya, kecuali Saki aku akan mengambil semuanya untuk diriku sendiri. Sementara itu, di panel lainnya kita bisa melihat Saki dan Relic di sana terus berduaan, kurang ajar. Dan Saki di sana cengar-cengir air bejir. Namun kita bisa melihat Relic berkata di sana, Saki, ada sesuatu yang harus kuberitahukan kepadamu. Namun Saki di sana berkata, kau tidak perlu mengatakan apa-apa, aku sudah tahu. Wup. Apa ini? Apakah itu bagian bawah Relic naik? Pantes aja dari tadi Saki cengar-cengir bejirlah. Kemudian ya di panel berikutnya scene berganti ke tempat lainnya yang ada di gudang satu penyimpanan hadiah. Di sana sudah ada Iwa dan juga Kuma, dan Iwa berkata kepada Kuma, betapa pertempuran yang kacau ini. Aku tidak percaya kesempatan ini atau kesempatan seperti ini datang. Dan di sana ya Kuma bertanya-tanya, apakah buah iblisnya yang ini? Dan Ivankov berkata, aku tidak tahu yang mana, tapi ayo kita makan mereka. Dan yap, seperti yang kita ketahui, di halaman berikutnya Lin Lin datang di momen ini dan merampas Uwo Uonomi dari Ivankov sambil berkata, wah, itu nyaris saja. Lalu ya, Lin Lin juga menatap ke arah Kuma sambil berkata, berikan yang itu juga pada aku, Ci. Lalu, seperti yang kita ketahui juga, Ivankov di sana menyuruh Kuma untuk makan buah iblis yang ia pegang itu, jangan ragu. Dan hap,
Kuma memakannya dan membuat Lin kesal di sana. Lalu Ivankov berteriak, "Selamatkan dirimu Kuma, meskipun hanya kau seorang, kemenangan ini milikmu." Kemudian ya di halaman berikutnya kita melihat Rocks Pirate seperti Stussy, Kyo, dan juga ikan buntal ini melawan para Marine. Wop, Kyo kena sepak di sini cuy. Dan terdengar pula teriakan para Marine di sana yang berkata, pulau ini dalam kekacauan besar sudah berubah jadi medan perang para bajak laut. Haruskah kita mundur atau kita tangkap mereka? Tolong beri perintah. Kemudian ya di sisi lainnya kita bisa melihat Garp dan Bogat berlari di sana di kobaran api. Dan terlihat Garp marah di sana sambil bertelepon dengan Sengoku. "Hoi Sengoku, kau tahu tentang ini?" Dan Sengoku berkata di sana, "Kalau aku ingat dengan benar, dulu ada seseorang yang mengungkapkan keraguan seperti ini lalu menghilang dari Marine." Dan di saat yang sama, Garp melihat banyak mayat-mayat warga sivil yang tergeletak di tanah, membuat Garp sangat marah dan berkata, "Kalau aku tidak sedang bermimpi sekarang, maka ini adalah kenyataan." Kemudian ya di halaman berikutnya kita melihat lokasi dari Rocks. Terjadi ledakan besar di tempat itu dan juga terdengar teriakan Rocks yang berkata, "Mereka bahkan tidak mati." Dan juga Eris yang berkata, "Sebek, turunkan aku." Lalu ya di pala berikutnya kita melihat Sebek menggendong Eris. Eris menggendong Tits dan dikejar-kejar oleh Garling serta beberapa Knight of God yang ikut bersamanya dan juga para iblis di sana. Yang mana Rocks berkata di sana, "Kita tidak punya pilihan selain kabur. Semua orang yang mereka kejar berakhir seperti itu. Apa-apaan itu sebenarnya? Apakah itu kemampuan seseorang? Pups, nenek tua, apa yang terjadi kepada kalian semua?" Kemudian ya di halaman berikutnya kita melihat Garling yang tubuhnya penuh dengan luka tebasan dan berkata di sana, "Seperti yang kuduga, dia sangat kuat. Luka yang ia timbulkan kepadaku butuh waktu untuk beregenerasi." Sementara itu kita bisa melihat juga di sana ada Knife of God yang wanita ini berkata kepada Garling, "Tapi sekarang kita tahu kalau dia anggota klan Devi. Jika kita berhasil menumbangkannya, Sang Yang Agung pasti akan senang." Dan Garling berkata, "Ya, kalau tidak ada hal lain, setidaknya beruntung permainan ini hancur." Kemudian ya panel kembali ke Sebek. Di sana Eris berkata kepada Sebek, "Turunkan aku Sebek. Kau benar-benar berpikir bisa mengusir mereka hanya dengan satu tangan yang bebas?" Dan Rocks berkata, "Dengar Eris, siapapun yang bernama Devi, jika mereka tertangkap akan menderita siksaan yang tidak terbayangkan. Bahkan neraka akan terasa ringan jika dibandingkan." Dan di sana Eris tetap berkata, "Aku tahu itu. Aku tahu aku sudah menjadi anggota klan Devi yang sah. Bahkan seseorang sepertiku yang dulunya bajak laut diperlakukan baik oleh semua orang. Aku sangat mengetahui nasib klan ini. Jadi tolong turunkan aku." Dan Eris menjatuhkan dirinya di sana dari gendongannya si Rocks dan membuat Rocks berkata, "Oi." Lalu Eris melanjutkan kalimatnya di mana Eris berkata, "Jika aku hanya seorang wanita biasa yang bahkan tak bisa melindungi seorang anak pun dan terus menempel padamu seperti itu, kau tidak akan jatuh cinta padaku kan?" Dan Rocks di sana ya terlihat salting brutal tingkat dewa sambil berkata, Kau tolol." Kemudian Eris masih berkata di sana kepada Rocks, "Kalau kelihatannya kita akan ditangkap, aku akan bunuh Tits lalu bunuh diri. Biarkan semua bertahan dengan cara mereka masing-masing. Sampai jumpa lagi di Lulusia, Sebek." Dan di pala berikutnya, Garling sudah sepenuhnya regen dan berkata, "Jadi kau akhirnya melepaskan istri dan anakmu ya? Sekarang lalu bagaimana aku harus menyerang?" Dan di sana Rocks yang berdiri dengan gagah berkata,
Aku tidak tahu kenapa aku yang diselamatkan. Mulai dari sini, aku harus meminta kalian semua untuk tidak melangkah lebih jauh. Dan di sana Rox menebas tanah sebagai tanda garis batas untuk itu. Dan kau tahu itu sampai ke ujung pulau Bejir. Lalu Rox berteriak di sana, hadapi saja kalian para monster. Sementara itu kita bisa melihat Eris dan Tits berlari menjauh dari Rox. Sembari kita bisa melihat Tits yang meneteskan air matanya melihat aksi ayahnya itu. Kemudian ya di halaman berikutnya di tempat lainnya kita melihat Linlin tertawa di sana. Mama, ini adalah buah iblis Wowonomi. Kata Kuri, makan ini demi masa depan kru bajak lautku sendiri. Aku butuh yang kuat. Tapi tiba-tiba Kaido muncul di sana entah dari mana dan memukul Linlin di wajahnya dengan kanabonya dan buah iblis itu terbang dari tangannya Linlin. Kemudian ya di halaman berikutnya, buah iblis yang melayang itu di udara disergap langsung oleh Kaido dengan mulutnya. Dan Kaido dengar cengar-cengir mengunyah buah iblis itu tepat di depannya Linlin. Dan Linlin hanya bisa berkata, Kaido, kau bajingan. Dan terjadilah ledakan kemudiannya Haki yang menggegar di tempat itu. Sementara itu ya, di panel berikutnya kita melihat Dragon yang menggendong Shanks di sana berkata, aku tidak akan membiarkanmu mati. Lalu di panel lainnya ada Eris yang menggendong Tits berkata, meski hanya kau seorang, aku akan memastikan kau selamat, Tits. Kemudian ya di halaman berikutnya tempat podium Tenryubitot sebelumnya kita melihat gudang penyimpanan lainnya. Di sana Roger Pirate menemukan harta yang melimpah. Bahkan di sana Gaban berkata, "Wohoho, ada buah iblis juga. Bawa semuanya cuy." Dan terlihat kemudiannya Ganzui berkata di sana, "Tidak mungkin kami akan menyerahkan semuanya begitu saja kepada kalian bajak laut Roger." Tapi Gaban dengan sangat mudahnya menangkis serangan Ganzui tersebut seperti serangan anak kecil. Anjay, keren banget cuy. Sementara itu kita melihat marinir berkata di sana, "Jangan biarkan para bajak laut melarikan diri dari pulau ini." Lalu kita juga bisa melihat wajah dingin dari Garp, di mana Garp berkata, "Di pulau ini, di mana akal sehat sudah tidak berlaku, apa sebenarnya arti dari keadilan?" Lalu di sana kita bisa melihat di halaman berikutnya ada para budak yang di tepi jurang memohon kepada Marine yang ada di kapal itu untuk menyelamatkan mereka. "Marinir dari pemerintah dunia, tolong bebaskan kami." Tapi ada suara dari Deden Musi yang berkata di sana, "God Valley adalah negara yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Oleh karena itu, boom, sebuah cannonball terlancarkan ke arah mereka. Dari kapal marine itu benar-benar menembak warga sivil yang ada di sana. Kemudian di panel lainnya kita bisa melihat Kuma yang berkata, "Meskipun aku sendirian, aku ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang malang ini." Dan itu adalah ingatannya Sartun waktu ketemu Kuma sebelumnya. Dan saat ini kita bisa melihat Sartun tengah duduk di tebing yang tinggi mengawasi yang terjadi di God Valley. Lalu tiba-tiba ada suara Imu yang terdengar di sana bertanya kepada Sartun, "Sartun, apakah Rox sudah mati?" Dan Sartun menjawab, "Aku tidak tahu, semuanya telah melampaui perkiraan. Sebenarnya aku merasa firasat berbahaya bahwa kehancuran besar ini akan melahirkan sesuatu yang baru." Dan Imu berkata di sana, "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Lalu di saat yang sama kita melihat Kaido berubah menjadi naga terbang ke langit, membuat para marine yang ada di sana kaget melihatnya. Lanjut di halaman berikutnya, Kuma benar-benar berhasil menyelamatkan beberapa warga dan warga di sana berkata, terima kasih Kuma-kun." Tapi Kuma berkata, "Tak perlu berterima kasih, ayo cepat." Dimana warga di sana berkata, "Aku yakin dimanapun akan terasa seperti surga asalkan bukan di sini. Aku hampir menyerah untuk hidup. Terima kasih." Dan kita bisa melihat Kuma di sana benar-benar menteleport warga di sana pergi ke suatu tempat.
Lalu ya, saat ucapan terima kasih muncul dari warga-warga di sana, di saat yang sama juga muncul sebuah haki besar di God Valley ini. Tentu saja itu membuat Rox, Gab, dan Roger bertanya-tanya atas keberadaan haki tersebut. Lalu kita melihat Roger Pirate berkata kepada Roger, "Bos, bajak laut Rox sedang." Namun Roger di sana berkata, "Tidak, tunggu, mereka bukan prioritas kita saat ini." Lalu di sana kita bisa melihat Rox telah membantai semuanya dan berkata, "Berani-beraninya kau menggunakan kerabatku melawanku. Kalau mereka datang untuk membunuhku, percayalah aku akan memilih membunuh mereka terlebih dahulu." Bahkan terlihat Garing di sana sesak napas cuy. Dan kemudian ya, di halaman terakhir di chapter kali ini, di halaman ganda yang sangat epic, Rox kedatangan Newgate. Dan di sana Rox berkata, "Kau mau membantuku, tidak ada untungnya, kau tahu itu kan?" Tapi Newgate berkata, "Jangan khawatir soal itu, aku selalu minum atas tagihanmu juga." Lalu di langit, ada Kaido juga yang datang dalam wujud naganya berkata, "Hei, lihat aku kalian berdua, worororo. Aku akhirnya mendapatkan kekuatan, aku ingin menguji kemampuanku ini sedikit lagi." Dan Rox yang melihatnya berkata di sana, "Nah, bagus sekali untukmu. Sejauh yang ku tahu, ini adalah saat paling bahagia dalam hidupmu." Sementara itu, di sana Newgate yang melihat apa yang ada di depannya berkata, "Semua itu baik-baik saja, tapi boleh aku tanya sesuatu? Apa-apaan itu?" Dan ya, kita bisa melihat di panel berikutnya, ini adalah bentuk dari Imu yang merasuki tubuhnya Saturn dalam bentuk Gyuki. What the hell? Apa-apaan ini cuy? Apakah ini anomali Saturnus Saturnus Imu? Tentu saja orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya. Merin bertanya di sana, "Saint Saturn, apa itu bentuknya?" Lalu para bajak laut kroco lainnya kocar-kacir dan berteriak juga, "Wah, Bakemono, monster!" Dan Gab yang melihatnya juga berkata di sana, "Ini pasti mimpi kan? Apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini?" Dan Roger yang tertawa di sana berkata, "Ho, betapa megahnya hari-hari petualangan ini. Masih begitu banyak yang belum ku ketahui." Dan Rox berkata di sana pula, "Kau tanya apa ini? Kalau aku harus menjelaskan dengan kata-kata, inilah yang disebut dunia. The World Zawardo." Dan chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang berkata, "Benturan." Dan apa? Minggu depan libur.